bijaki setiap hari. Setahun sudah, semua tak sama lagi. Kita semua berusaha memahami, tapi tak bisa lawan yang telah terjadi. Gerbang tertutup, kini tak ada yang pasti. Jarak kita semakin jauh lagi. Api membara hilang dari hati. Ku hanya ingin waktu berputar kembali. Peganglah tanganku, raih jemariku. Meski sulit untuk menghadapinya, ku tahu bersama kita kan bisa. Segala usaha telah dilakukan, namun ada hal yang tak bisa ditaklukkan. Mencari cara untuk balikan keadaan sebelum semuanya hancur berantakan. Peganglah tanganku, raih jemariku. Meski sulit untuk menghadapinya, ku tahu bersama kita kan bisa. Karena negeri kita kan bersinar selamanya. Meski tertunda, kan ada waktunya terwujud mimpi dan harapan kita. Peganglah tanganku, raih jemariku. Meski sulit untuk menghadapinya, ku tahu bersama kita kan bisa. Karena negeri kita kan bersinar selamanya. Meski tertunda, kan ada waktunya terwujud mimpi dan harapan kita. Meski semua tak seperti dulu, cita-cita yang sama akan kita tuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Bapak Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Yang kami hormati Ibu Suharti, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Yang kami hormati Bapak Asep Sukmayadi, PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Yang kami hormati
Ibu dan Bapak pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang kami hormati, Ibu dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia. Yang kami hormati, Ibu dan Bapak Kepala Sekolah, Ibu dan Bapak Guru di seluruh Indonesia. Yang kami hormati para undangan dan seluruh peserta didik berprestasi di seluruh Indonesia yang sangat kami banggakan. Selamat sore, selamat datang dan selamat bergabung secara virtual dalam sosialisasi Beasiswa Indonesia Maju tahun 2022. Beasiswa Indonesia Maju ini merupakan program beasiswa pemerintah Indonesia yang diberikan kepada peserta didik berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 dan S2 pada perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri. Kita akan bergabung di sore hari ini selama kurang lebih 2 jam. Tentunya kesempatan ini akan menjadi peluang bagi para peserta didik berprestasi untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kami juga ingin menginformasikan bahwa kami menyiapkan link Slido untuk pertanyaan yang ingin diajukan oleh Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Untuk itu, peserta yang ingin bertanya, silahkan disampaikan dengan cara yang pertama, membuka browser, lalu masukkan dan ketik Slido, sli.do, kemudian masukkan event code sesuai bidang, dan silahkan menanyakan pertanyaan yang ingin diajukan. Adapun kode event code-nya sebagai berikut. Untuk program persiapan S1 luar negeri di hashtag BIM1, hashtag BIM1. Untuk beasiswa S1 luar negeri di hashtag BIM2, hashtag BIM2. Untuk beasiswa S1 dalam negeri di hashtag BIM3, hashtag BIM3, dan untuk beasiswa S2 luar negeri di hashtag BIM4, hashtag BIM4. Yang terakhir untuk beasiswa S2 dalam negeri di hashtag BIM5, hashtag BIM5. Link Slido ada di deskripsi YouTube Pusat Prestasi Nasional yang sedang tayang live sore ini. Untuk mengawali rangkaian acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin yang berada di ruang Zoom, dimohon duduk tegak. Indonesia
Halo semuanya, perkenalkan aku Marsha Nilan Kirana. Aku adalah awardee beasiswa Indonesia Maju dan saat ini aku sedang berkuliah di University of Glasgow, United Kingdom. Aku Nadifa Emiria Siregar, saat ini sedang berkuliah S2 di University of Sussex di UK. Saya Nova Aurora Bawono, awardee beasiswa Indonesia Maju. Ayo segera daftarkan dirimu. Ayo segera daftarkan dirimu. Ayo segera daftarkan dirimu. Ayo perjuangkan mimpimu. Perjuangkan cita-citamu. Perjuangkan cita-citamu. Perjuangkan cita-citamu. Untuk menjadi generasi unggul. Untuk menjadi generasi unggul. Untuk menjadi generasi unggul. Bersama Beasiswa Indonesia Maju. Bersama Beasiswa Indonesia Maju. Bersama Beasiswa Indonesia Maju. Bapak, Ibu, dan para hadirin, selanjutnya bersama-sama marilah kita menyimak laporan kegiatan oleh PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional, Bapak Asep Sukmayadi. Kepada Bapak Asep, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Ibu Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek, Ibu Bapak pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, staf khusus Mendikbudristek, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia, Ibu dan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, peserta sosialisasi beasiswa Indonesia Maju, dan seluruh peserta didik berprestasi di seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan sosialisasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita pada sore hari ini dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti momen sosialisasi beasiswa Indonesia Maju tahun 2022. Karena kita masih dalam suasana Idul Fitri, maka izinkan kami juga menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya, izinkan kami melaporkan kepada Bapak Menteri dan Ibu Sekretaris Jenderal mengenai kegiatan pada sore hari ini, bahwa kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mensosialisasikan program beasiswa Indonesia Maju tahun 2022. Kemudian juga diharapkan ini dapat memotivasi para peserta didik berprestasi agar ikut serta dalam program ini dan tentu saja menjadi bagian dari generasi Indonesia Unggul. Kemudian tentu saja ini juga ditujukan untuk dapat menjalin koordinasi dan komunikasi dengan yang lebih erat dengan Dinas Pendidikan Provinsi, terutama dengan sekolah, dengan orang tua, dengan para guru untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan program beasiswa Indonesia Maju dan turut menjamin keberlangsungan karir belajar para guru. Beasiswa Indonesia Maju sendiri ini adalah program beasiswa yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi pada bidang akademik dan non-akademik sebagai bagian dari manajemen talenta nasional untuk mempersiapkan SDM unggul dan berdaya saing. BIM merupakan program terintegrasi yang terdiri dari program beasiswa bergelar, degree, dan non-degree. Program beasiswa bergelar jenjang S1 dan S2
dilaksanakan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, sedangkan program beasiswa non-gelar, yaitu program persiapan S1 luar negeri, dilaksanakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Program ini sepenuhnya merupakan bagian dari bentuk implementasi dari skema program beasiswa yang didukung oleh LPDP. Program ini adalah program beasiswa yang diberikan sebagai juga bentuk penghargaan sekaligus sebagai upaya jaminan karir belajar bagi peserta didik berprestasi pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus. BIM diberikan kepada peserta didik jenjang SMA, SMK, MA bersederajat yang berprestasi pada ajang kompetisi, olimpiade, festival, dan lomba di bidang sains, riset, dan teknologi, di bidang seni, literasi, dan bahasa, di bidang olahraga dan kesehatan jasmani, dan di bidang vokasi serta bidang kewirausahaan tingkat nasional maupun internasional. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mensosialisasikan skema BIM, beasiswa luar negeri untuk S1 dan S2, serta beasiswa dalam negeri untuk program S1 dan S2. Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi ini akan dilaksanakan kurang lebih 2,5 jam ke depan secara live Zoom dan live YouTube untuk menjelaskan secara utuh menyeluruh tentang BIM. Akan ada pula sesi sharing yang menghadirkan para peraih beasiswa pendidikan Indonesia 2021 dan sesi tanya jawab lainnya sesuai dengan mekanisme yang sudah disiapkan oleh panitia. Melalui kegiatan sore ini, Bapak Ibu sekalian, diharapkan informasi terkait kebijakan BIM dapat diketahui secara lebih luas oleh masyarakat, khususnya oleh Bapak Ibu guru, orang tua, dan peserta didik itu sendiri. Dan tentu saja ingin mendorong peserta didik untuk ikut melamar dan tentu saja dapat menjadi jaminan karir belajar dan karir profesional peserta didik yang berprestasi. Demikian Bapak Menteri dan Ibu Sekjen yang dapat kami laporkan. Selanjutnya kami mohon kepada Ibu Sekjen untuk memberikan pengarahan sekaligus meluncurkan secara resmi beasiswa Indonesia Maju ini, dan seraya bermohon acara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi SDM unggul dan berdaya saing Indonesia. Demikian, atas perkenan Ibu kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan para hadirin, selanjutnya bersama-sama marilah kita menyimak sambutan sekaligus peluncuran secara resmi Beasiswa Indonesia Maju tahun 2022 oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ibu Suharti. Kepada Ibu Suharti, kami silakan. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, para kepala dinas pendidikan dari seluruh Indonesia, para kepala sekolah dan guru serta sosialisasi beasiswa Indonesia Maju, dan tentunya seluruh siswa berprestasi dari seluruh Indonesia yang sangat saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Merupakan kehormatan bagi saya untuk menyapa seluruh peserta yang hadir pada pertemuan hari ini, terutama para siswa berprestasi dari seluruh Indonesia. Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang terus-menerus menyalakan semangat kolaborasi dalam membangun ekosistem prestasi di Indonesia. Kita tahu bahwa pembangunan SDM adalah kunci dalam pembangunan nasional. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 mengamanatkan pentingnya manajemen talenta nasional yang menyangkut keseluruhan proses, mulai dari pemetaan, identifikasi, dukungan peningkatan kapasitas, sampai dengan pembangunan ekosistem talenta. Dan dalam melaksanakan amanat tersebut, Kemendikbudristek berkomitmen dalam mendukung karir belajar melalui program Beasiswa Indonesia Maju.
Beasiswa Indonesia Maju ini merupakan program pemerintah yang disediakan untuk siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 dan S2 bagi peserta didik berprestasi pada perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri. Program ini memberikan kesempatan bagi anak-anak Indonesia untuk mengembangkan diri dan turut membangun Indonesia, menjawab tantangan ke depan yang makin besar yang harus kita hadapi. Saat ini Indonesia ada dalam fase bonus demografi, yaitu proporsi usia produktif lebih besar dari usia non-produktif. Tetapi kita tahu bahwa apalah artinya usia produktif yang banyak ketika mereka tidak produktif. Oleh karena itu kita perlu meningkatkan produktivitas yang tinggi melalui kualitas pendidikan yang semakin baik. Untuk memetik keberhasilan pada masa-masa ini, kita juga perlu bersama-sama membangun kapasitas SDM untuk mempersiapkan puncak bonus demografi yang kedua nanti. Sekali lagi saya mengajak kita semua untuk ikut serta dalam program ini. Program ini tidak hanya menuntut kecerdasan saja, tetapi juga karakter yang kuat. Dari mulai sikap bijak, berani, mandiri, dan tanggung jawab. Dan yang tidak kalah penting adalah sikap peduli pada kemanusiaan. Untuk peserta didik semuanya, tantangan di depan akan selalu ada dalam berbagai bentuk. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus siap menghadapi ketika saat itu tiba. Akhir kata, izinkan saya kembali mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya program Beasiswa Indonesia Maju. Selamat berjuang, mari kita bersama-sama membangun masa depan Indonesia yang lebih gemilang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Beasiswa Indonesia Maju, program persiapan S1 luar negeri angkatan kedua saya nyatakan resmi diluncurkan dan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Rahayu. Para hadirin, ternyata di tengah-tengah kita sudah hadir juga Bapak Direktur LPDP, Bapak Andin dan Bapak Agus Hartono. Selamat datang Bapak-Bapak dari LPDP, selamat menyaksikan dalam peluncuran sosialisasi Beasiswa Indonesia Maju tahun 2022. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak rekaman sambutan dari Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Kepada Bapak Nadiem Anwar Makarim, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Dengan Merdeka Belajar, kami di Kemendikbudristek tidak hanya berfokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga mendorong lebih banyak masyarakat mendapatkan kesempatan untuk berkuliah di kampus-kampus kelas dunia. Salah satunya caranya adalah dengan terus mengembangkan program Beasiswa Pendidikan Indonesia yang kami inisiasi pada tahun lalu. Salah satu pengembangan yang kami lakukan adalah perluasan program beasiswa LPDP yang kami luncurkan sebagai Merdeka Belajar episode ke-10. Dengan adanya perluasan ini, dana abadi pendidikan sekarang tidak hanya mendukung pendidikan gelar dan jangkauan penerimaannya juga lebih luas dan beragam. Sekarang banyak non-degree program pun bisa menjadi kesempatan untuk mahasiswa-mahasiswa dan pelajar-pelajar kita. Selain untuk pendidikan gelar, beasiswa LPDP sekarang mendukung peningkatan kompetensi mahasiswa, guru, dosen, dan tenaga pendidikan melalui beragam program non-degree atau yang biasa disebut sebagai program micro-credentials. Selain itu, jika sebelumnya beasiswa LPDP hanya diberikan untuk jenjang pasca sarjana,
sekarang kesempatan juga terbuka untuk adik-adik mahasiswa S1. Seniman dan pelaku budaya pun sekarang juga bisa mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi pasca sarjana dengan beasiswa LPDP. Oleh karena itu, terobosan beasiswa pendidikan Indonesia yang kami lakukan mampu mendobrak batasan-batasan dalam program beasiswa yang ada sebelumnya. Tahun lalu, Kemendikbudristek melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan telah memberikan beasiswa kepada 2.179 insan pendidikan di lingkungan Kemendikbudristek. Tahun ini kami akan meningkatkan jumlah tersebut, yaitu mencapai 3.735 penerima. Luar biasa. Ke depan, kami akan terus meningkatkan jumlah ini agar semakin banyak masyarakat Indonesia yang menerima manfaat dari beasiswa pendidikan Indonesia, di samping memastikan ketersediaan dana untuk berjalannya program ini. Saya harap komitmen kami ini disambut baik oleh masyarakat luas, dan saya mengajak semua pelajar dan pendidik, serta pelaku budaya untuk memanfaatkan kesempatan emas ini. Tidak lupa saya ucapkan selamat pada para awardee beasiswa LPDP tahun 2021 atas keberhasilannya lolos seleksi penerimaan. Kalian semua adalah orang-orang terpilih yang akan melanjutkan upaya kita bersama untuk mewujudkan cita-cita merdeka belajar di masa depan. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran manajemen LPDP dan Puslapdik atas kerja keras dan upayanya dalam memberikan pelayanan terbaik untuk program ini. Dengan program beasiswa pendidikan Indonesia, mari kita terus bergerak serentak mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, dan adik-adik berprestasi kebanggaan Indonesia, serta seluruh hadirin. Sekarang waktunya kita bersama menyimak informasi tentang program Beasiswa Indonesia Maju tahun 2022. Jangan beranjak dari tempatnya masing-masing, perhatikan dengan seksama dan jangan lupa mencatat hal-hal yang ingin nantinya adik-adik dan Bapak Ibu ingin tanyakan. Dan langsung bisa ditanyakan melalui link Slido yang tercantum pada deskripsi YouTube Pusat Prestasi Nasional. Informasi ini akan disampaikan oleh Kak Habib Mailul Afif. Kepada Kak Habib, kami silahkan. Selamat sore Sobat Prestasi dimanapun Sobat berada. Hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan penjelasan teknis sosialisasi beasiswa Indonesia Maju. Sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Anwar Makarim, kemudian Ibu Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Terus kemudian Bapak PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional beserta dengan tamu undangan yang telah hadir pada sore hari ini. Serta Bapak Ibu Kepala Dinas, tamu undangan dan juga Sobat Prestasi yang saat ini telah hadir dari seluruh penjuru negeri. Baik yang ada di Indonesia maupun yang mungkin saat ini ada di luar Indonesia yang juga turut menyaksikan sosialisasi beasiswa Indonesia Maju. Hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan penjelasan mengenai beasiswa Indonesia Maju. Hari ini pastinya yang ada di sini adalah sobat semua yang telah memiliki prestasi dan juga bertalenta di seluruh penjuru negeri, dan juga mungkin Bapak Ibu guru yang juga turut mensukseskan anak-anak Indonesia untuk terus berprestasi dari berbagai bidang prestasi dan talenta. Dan bagi seluruh peserta didik berprestasi dimanapun sobat berada, mari kita wujudkan mimpi bersama di Beasiswa Indonesia Maju.
Nah, mungkin banyak dari pemirsa sekalian yang juga penasaran mengenai apa sih sebenarnya Beasiswa Indonesia Maju itu. Nah, Beasiswa Indonesia Maju merupakan salah satu program dari Beasiswa Pendidikan Indonesia dan program ini merupakan program terintegrasi bagi peserta didik atau lulusan yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi impian, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Program ini terdiri dari program non-gelar, yaitu program persiapan S1 luar negeri, kemudian beasiswa bergelar degree, yaitu program S1 dan S2, baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan visi menciptakan talenta-talenta kelas dunia untuk membangun sektor prioritas negara di tahun 2045, Beasiswa Indonesia Maju berupaya untuk menghasilkan sebanyak mungkin talenta Indonesia untuk memegang peran strategis di institusi global yang relevan untuk sektor prioritas Indonesia. Kemudian menciptakan pemimpin yang dapat membawa institusi sektor prioritas Indonesia unggul di tingkat dunia. Nah, itu adalah visi dan misi Beasiswa Indonesia Maju. Dan kemudian BIM, Beasiswa Indonesia Maju atau kita sebutnya BIM ya Bapak Ibu ya, mungkin nanti ada istilah yang sedikit, wah apa itu BIM? Nah kalau mendengar istilah BIM atau singkatan BIM, kita akan langsung terpikir bahwa itu adalah Beasiswa Indonesia Maju. BIM, Beasiswa Indonesia Maju mengakui berbagai bentuk prestasi atau ketalentaan. Yang pertama, bidang prestasi yang kita akui atau kita fasilitasi adalah pertama, bidang sains, riset, teknologi, dan inovasi. Kemudian bidang seni, bahasa, dan literasi. Kemudian yang ketiga, bidang vokasi dan kewirausahaan. Dan yang keempat adalah olahraga dan kesehatan jasmani. Kemudian prestasi yang kita hitung atau kita jadikan persyaratan Beasiswa Indonesia Maju adalah prestasi melalui ajang Pusat Prestasi Nasional, dan ini termasuk ajang talenta yang sebelumnya diselenggarakan oleh satuan lain di bawah Kemendikbudristek yang dialih tugaskan ke Pusat Prestasi Nasional mulai tahun 2020. Kemudian tidak hanya dari Pusat Prestasi Nasional, kami juga Beasiswa Indonesia Maju juga memfasilitasi prestasi pada ajang atau non-ajang di luar Pusat Prestasi Nasional. Tentunya ini harus melalui sebuah pengakuan yang kita sebut sebagai kurasi talenta. Jadi bagi Bapak Ibu di sini yang mungkin juga ingin melanjutkan studi di jenjang berikutnya dan punya prestasi tapi saya prestasinya belum diakui nih oleh Pusat Prestasi Nasional atau belum direkognisi oleh Pusat Prestasi Nasional dan bukan merupakan prestasi dari kompetisi Pusat Prestasi Nasional, ini boleh mengajukan kurasi talenta melalui laman kurasi Pusat Prestasi Nasional. Nah, selanjutnya saya akan coba menggali sedikit. Kami akan coba menggali sedikit mengenai apa sih sebenarnya yang dimaksud kurasi itu, gitu ya. Dan bagaimana prosedur atau alur yang mungkin harus kita semua lalui bagi calon-calon penerima Beasiswa Indonesia Maju. Yang pertama, kurasi itu sendiri apa, gitu ya. Nah, kurasi talenta merupakan proses mengidentifikasi, menilai dan menyimpulkan serta memberikan pengakuan resmi dari Kemendikbudristek kepada suatu ajang talenta maupun peserta didik berprestasi. Kemudian hasil kurasi ini akan masuk ke dalam pencatatan Pusat Prestasi Nasional dan menjadi bagian dari program manajemen talenta. Prosesnya gimana nih? Gitu. Tadi kan sudah ada ya tentang penjelasan kurasi. Nah, prosesnya sendiri nanti bagi pendaftar Beasiswa Indonesia Maju yang dari non Puspresnas, ajang non Puspresnas, nanti silakan mengisi pendaftaran beasiswa tentunya. Kemudian dari mengisi pendaftaran beasiswa akan diarahkan untuk mengisi laman kurasi, mendaftarkan prestasi yang telah
sobat semua dapat di laman kurasi Pusat Prestasi Nasional. Setelah mengisi pendaftaran tentunya dan mengunggah semua berkas yang dibutuhkan, kemudian Pusat Prestasi Nasional ini akan melakukan proses kurasi untuk selanjutnya sobat semua akan mendapatkan hasil dari proses kurasi itu sendiri. Gitu. Nah, kemudian ada 3 instrumen kurasi yang berbeda untuk diisi peserta didik atau lulusan yang ingin mendaftarkan beasiswa Indonesia Maju. Nah, berdasarkan tipe prestasinya tentunya. Yang pertama, kurasi ajang kompetisi talenta. Nah, ini bagi teman-teman yang berprestasi melalui ajang kompetisi nih, gitu. Misalnya saya pernah mewakili Indonesia nih menjadi timnas misalnya dan kemudian menang di SEA Games atau ASEAN Games gitu atau mungkin Piala Dunia bahkan gitu ya. Dan ini boleh untuk juga mendaftarkan diri, mendaftarkan prestasinya ke kurasi ajang kompetisi talenta. Nanti silakan saja dipilih tipe yang pertama gitu ya. Kemudian untuk tipe yang kedua ini ada kurasi ajang non kompetisi. Ajang non kompetisi yaitu apa? Prestasi melalui ajang non ajang kompetisi talenta. Dan ini sifatnya adalah seperti pameran gitu ya, yang mungkin teman-teman tidak harus semua tidak harus berkompetisi dengan teman-teman yang lain, tapi tetap mendapatkan penghargaan tertentu, begitu. Jadi itu teman-teman bisa langsung mendaftarkan diri di program kurasi atau tipe kurasi yang kedua, yaitu kurasi ajang non kompetisi talenta, begitu ya. Untuk yang pameran misalnya atau festival atau jenis-jenis penghargaan lain yang sifatnya bukan kompetisi. Begitu. Kemudian selanjutnya ini ada tipe yang ketiga yaitu kurasi non ajang talenta. Kurasi non ajang talenta. Ini seperti apa sih sebenarnya? Nah, ini adalah prestasi yang mungkin contohnya saja ya biar lebih biar lebih dapat ya, biar bisa membayangkan nih. Nah, contohnya adalah misalnya ini teman-teman mendapatkan rekor dari Museum Rekor Indonesia gitu ya. Nah, ini teman-teman boleh untuk mendaftarkan prestasinya di platform kurasi Pusat Prestasi Nasional. Begitu, itu salah satu contohnya. Kemudian contoh yang lain misalnya teman-teman jadi YouTuber misalnya ternyata dan kemudian dapat pengakuan dari lembaga atau YouTube itu sendiri bahwa teman-teman didakwa sebagai YouTuber berprestasi atau lembaga-lembaga lain yang mungkin juga bisa memberikan rekognisi mengenai prestasi teman-teman sendiri. Silahkan nanti didaftarkan ke dalam kurasi, platform kurasi di tipe yang ketiga, gitu ya. Nah, kemudian kurasi peserta didik sendiri atau lulusan ini teman-teman silahkan nanti bisa mendaftarkan diri di http kemudian /kurasi /pusatprestasi-nasional.kemendikbud.go.id. Dicatat ya. Nanti teman-teman silahkan melakukan pendaftaran dulu, pendaftaran beasiswa. Nanti akan dijelaskan di belakang mengenai pendaftaran beasiswanya untuk yang program non gelar dan juga program bergelar ya. Nanti di mana mendaftarnya, kemudian kapan kurasinya nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya, begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat nih proses beasiswa Indonesia Maju itu seperti apa. Oke. Nah, kemudian untuk prosesnya kita membagi beasiswa Indonesia Maju itu menjadi 2 program utama. Yang pertama adalah program non gelar sama seperti yang tadi disebutkan ya. Nah, ini program non gelar ini adalah diperuntukkan untuk jenjang pendidikan menengah. Nah, ini tujuannya adalah untuk mempersiapkan anak-anak peserta didik di seluruh Indonesia yang ingin melanjutkan studi di luar negeri, punya cita-cita masuk di perguruan tinggi impiannya di luar negeri, gitu ya. Nah, program persiapan S1 luar negeri itu sendiri, ini tujuannya sama seperti yang tadi disebutkan ya, bahwa kita ingin mempersiapkan peserta didik
menyiapkan dari segi ini ya, dokumen-dokumen, berkas-berkas yang dibutuhkan, kemudian persiapan mentalnya juga mungkin, pemilihan bidang studinya juga, dan ini kita akan menyiapkan agar juga bisa diterima di perguruan tinggi luar negeri top dunia gitu ya. Dan sasarannya, nah ini bagi peserta didik yang mungkin ada yang terundang juga atau yang di luar pusat prestasi nasional, ini juga ikut menyaksikan hari ini, baik di Zoom maupun di kanal YouTube Pusat Prestasi Nasional. Dan ini peserta yang kita jadikan sasaran untuk yang tahun ini, ya, untuk yang seleksi kali ini kita akan menyasar untuk peserta didik berprestasi kelas 11, gitu ya. Kelas 11 ya, ingat ya, kelas 11 tahun ajaran 2021-2022, jenjang SMA, MA, dan atau sederajat. Nah, itu untuk yang program S1 luar negeri, program persiapan S1 luar negeri, maaf ya. Nah, bagaimana sih kriteria dan persyaratannya? Nah, ini di layar ini sudah ada ya, sudah terpampang dengan jelas nih. Wah, ini mungkin perlu ya dijelaskan satu-satu. Kemudian untuk kriteria dan persyaratannya, yang pertama jelas teman-teman harus terdaftar sebagai warga negara Indonesia, kemudian juga merupakan peserta didik kelas 11 SMA, SMK, MA sederajat pada tahun ajaran 2021 dan 2022. Kemudian memiliki prestasi pada ajang talenta dan atau non ajang talenta. Nah, kemudian untuk prestasi non ajang talenta ini harus dikurasi terlebih dahulu oleh Pusat Prestasi Nasional. Kemudian memiliki integritas kebangsaan sebagai pelajar Pancasila dan calon pemimpin masa depan bangsa. Kemudian memiliki kefasihan berbahasa Inggris tentunya ya, atau bahasa asing lainnya sesuai dengan negara tujuan teman-teman yang ingin melanjutkan studi di luar negeri. Gitu. Kemudian tidak sedang mendapatkan beasiswa dari sumber yang lain, gitu ya, dan dengan peruntukan komponen biaya yang sama. Begitu. Nah, selanjutnya bagi penyandang disabilitas, nah ini bagi penyandang disabilitas wajib menyertakan jenis kekhususannya dari spesialis atau dokter ahli yang sesuai dengan ketunaannya. Ini khusus bagi penyandang disabilitas. Kemudian, nah ini yang penting, tentunya kalau teman-teman ingin mendaftar, nanti teman-teman harus menyiapkan persyaratannya, dokumen yang dibutuhkan, dan semua persiapannya itu nanti bisa diunggah di laman Pusat Prestasi Nasional .kemendikbud.go.id/beasiswa-Indonesia-maju. Gitu ya, dicatat. Nanti silahkan siapkan berkas-berkas yang dibutuhkan, kemudian upload semua dokumen yang dibutuhkan ke laman tersebut. Nah, kemudian persyaratannya apa sih beasiswa Indonesia Maju untuk persiapan S1 luar negeri ini? Nah, yang pertama jelas teman-teman karena tadi harus warga negara Indonesia, teman-teman tentunya harus bisa menunjukkan identitas diri, gitu ya, bisa KTP atau KK. Mungkin ada yang kelas 11, aduh Kak saya belum punya KTP nih, gitu gimana ya? Itu bisa melampirkan kartu keluarga, gitu ya. Terus kemudian juga teman-teman wajib melampirkan transkrip nilai rapor dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 11, gitu ya, semester terakhir. Kemudian salinan bukti prestasi dan sertifikat berupa prestasi pada ajang yang diselenggarakan dan dikeluarkan oleh Pusat Prestasi Nasional atau Kurasi. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman juga wajib melampirkan surat rekomendasi sekolah atau mitra dan atau pemerintah daerah setempat yang disampaikan secara kolektif melalui sekolah mitra dan atau pemerintah daerah setempat. Nah, ini untuk yang jalur lain ya, gitu. Kemudian ini ada salinan tes bahasa Inggris berupa hasil sertifikat tes resmi, TOEFL, IELTS atau Duolingo English Test. Gitu. Kita masih mengakui ya untuk sertifikat dari hasil dari Duolingo English Test. Kemudian selanjutnya hasil sertifikat bahasa asing lainnya sesuai dengan negara tujuan.
Misalnya teman-teman mau kuliah di negara mana ya, misalnya di negara Amerika misalnya gitu ya, atau Jepang misalnya gitu ya. Nah silakan teman-teman bisa kalau Amerika kan bahasa Inggris ya, mungkin Jepang kali ya. Nah untuk Jepang misalnya silakan bisa melampirkan sertifikat bahasa Jepang gitu ya, dari lembaga yang memang diakui. Oke, selanjutnya teman-teman bisa membuat surat pernyataan bermaterai untuk bisa mengikuti program Beasiswa Indonesia Maju. Gitu. Nah nanti formatnya teman-teman bisa lihat di buku buklet atau buku panduan yang nanti akan kami terbitkan. Nah kemudian untuk program pembinaan, nah ini apa aja nih yang bisa didapat nih dari Sobat Prestasi ketika teman-teman dinyatakan lulus untuk bisa mengikuti program pembinaan nih. Nah ini nih komponennya, ada 3 secara garis besar ya, nanti di bawahnya ada rinciannya. Yang pertama program pengayaan akademik. Teman-teman nanti akan mendapatkan program pengayaan akademik berupa, ini ada kursus persiapan tes SAT dan atau ACT gitu ya. Kemudian termasuk juga ini teman-teman akan mendapatkan kursus persiapan tes TOEFL atau IELTS. Gitu ya. Nah, teman-teman akan mendapatkan itu nanti. Nah, selanjutnya teman-teman juga akan mendapatkan program pengayaan talenta non akademik ya, tentunya. Tadi yang akademik, sekarang kita juga akan teman-teman juga akan mendapatkan yang non akademik juga. Jadi jangan khawatir ya, teman-teman akan mendapatkan banyak fasilitas ketika teman-teman dinyatakan lulus sebagai peserta program pembinaan persiapan S1 luar negeri gitu ya. Nah, untuk program pengayaan non akademiknya ini teman-teman akan dipersiapkan untuk memperkuat portofolio pengalaman peserta didik di luar ruang kelas gitu ya. Misalnya teman-teman punya talenta sepak bola misalnya gitu ya. Nah, nanti kita akan memberikan pengayaan. Tentunya nanti pengayaannya akan kami beritahukan kemudian ya. Apa sih jenis pengayaannya, seperti apa saja gitu ya. Itu setelah teman-teman dinyatakan lolos program pembinaan, lolos seleksi program pembinaan S1 luar negeri, persiapan S1 luar negeri. Nah, itu kemudian yang selanjutnya teman-teman juga akan mendapatkan program konseling. Nah, konseling teman-teman nanti akan diberikan konselor-konselor berpengalaman ya, nanti untuk bisa membantu teman-teman mempersiapkan diri, mempersiapkan berkasnya, mempersiapkan portofolionya bersama dengan konselor yang sudah kami sediakan. Jadi teman-teman gak usah khawatir nanti bagi yang wah saya bingung nih, saya mau prestasi saya di bidang A misalnya gitu ya, dan saya mau kuliah di jurusan ini misalnya gitu ya, dan nanti teman-teman akan bisa berkonsultasi secara gratis melalui konselor yang kami sediakan gitu. Nah, kemudian kita akan melihat lingkup pembiayaan dari program persiapan Beasiswa Indonesia Maju untuk yang kategori persiapan S1 luar negeri. Ini seperti yang terlampir di layar. Yang pertama adalah biaya kursus persiapan tes TOEFL atau IELTS atau bahasa asing lain, gitu ya. Kemudian ada biaya tes TOEFL, IELTS atau bahasa asing tadi kursusnya, kemudian sekarang tesnya. Selanjutnya ada biaya kursus persiapan tes SAT atau ACT, kemudian beserta juga dengan tesnya, gitu ya. Selanjutnya ada biaya penerjemah dokumen. Tentunya ini biaya penerjemah dokumen pendaftaran yang membutuhkan penerjemah tersumpah, gitu ya. Selanjutnya biaya konselor pendidikan itu sendiri, gitu ya. Nanti kami akan sediakan. Nah, kemudian ada biaya pendaftaran ke PTLN tujuan. Jadi jangan khawatir teman-teman ketika sudah dinyatakan lolos menjadi peserta program pembinaan, teman-teman nanti akan diberikan beberapa slot ya, kesempatan untuk teman-teman bisa mendaftarkan di beberapa perguruan tinggi luar negeri. Jadi nggak cuma satu ya nanti teman-teman ya, nanti teman-teman akan diperkenankan untuk boleh memilih misalnya 2 atau 3 gitu ya. Tapi nanti untuk informasinya nanti akan dijelaskan ketika teman-teman sudah dinyatakan lulus program pembinaan. Untuk bisa mendaftarkan diri di PTLN tujuan. Itu. Nah, selanjutnya ada biaya program pengayaan
talenta non akademik. Nah, sama seperti yang tadi dijelaskan, misalnya teman-teman mau ikut summer school misalnya untuk bisa juga memperkaya portofolio, nanti kita akan sediakan, gitu ya. Tentunya ini nanti akan teman-teman akan menyesuaikan program yang disediakan oleh Pusat Prestasi Nasional atau Panitia Beasiswa Indonesia Maju untuk program persiapan S1 luar negeri untuk PTLN tujuan, gitu. Oke, dan untuk tahapan seleksinya bagaimana? Nah, ini nanti yang teman-teman harus ikuti dan lalui selama teman-teman pertama mendaftarkan diri, melakukan registrasi sampai nanti teman-teman dinyatakan lulus program, lulus sebagai peserta pembinaan. Nah, untuk prosesnya kira-kira ada 3 secara garis besar ya. Yang pertama ini teman-teman wajib melakukan registrasi, gitu ya. Nah, registrasinya di laman Pusat Prestasi Nasional kemendikbud.go.id /beasiswa-Indonesia-maju. Dan selanjutnya tentunya teman-teman ini akan melengkapi dokumen yang diminta pada laman tersebut. Nanti silakan dokumen-dokumen yang diminta dipersiapkan dengan baik. Kemudian biodata mungkin nanti harus diisi dengan sebenar-benarnya. Untuk selanjutnya teman-teman juga bisa mendaftarkan sertifikatnya di platform Kurasi. Jadi bagi teman-teman yang dari Pusat Prestasi Nasional sertifikatnya, ini bisa langsung mendaftarkan sertifikatnya di laman tersebut. Kemudian kalau yang bukan dari Pusat Prestasi Nasional, sama seperti yang tadi disebutkan, teman-teman wajib mendaftarkan diri di laman Kurasi, gitu ya. Ini lamanya sama seperti yang tertera di layar ya, http kurasi Pusat Prestasi Nasional.kemendikbud.go.id. Kemudian yang kedua, setelah teman-teman menyelesaikan proses pendaftaran dan juga melakukan proses kurasi, teman-teman nanti akan melalui proses seleksi administrasi. Dan ini teman-teman akan mengikuti pengecekan kelengkapan data dan validasi data, gitu ya. Jadi teman-teman nanti nggak hanya dinyatakan lengkap atau tidak berkasnya, tapi kita akan juga ngecek betul-betul apa benar dokumen yang teman-teman unggah di laman kami di Beasiswa Indonesia Maju ini sudah sesuai dan sudah valid. Kita akan cek. Kemudian kita juga akan melakukan pembobotan pada nilai rapor, juga pembobotan pada prestasi akademik atau non akademik pendaftar. Nah, itu untuk proses seleksi administrasi. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mengumumkan peserta yang bisa lolos di tahap berikutnya, yaitu tahap seleksi substansi dan wawancara. Seleksi substansi dan wawancara akan ada 2 jenis proses yang teman-teman harus ikuti. Yang pertama adalah survei kebinekaan. Nanti teman-teman akan mengisi survei kebinekaan melalui link yang kami akan berikan setelah teman-teman dinyatakan sebagai pendaftar dan dinyatakan lolos seleksi administrasi. Nah, kemudian proses yang kedua untuk seleksi substansi dan wawancara, teman-teman akan nanti diundang untuk ikut wawancara ya. Jadi ini nanti untuk yang kelas 11 ya, diingat ya. Untuk yang kelas 11 peserta didik yang dari SMA, MA atau SMK sederajat nanti akan diundang setelah teman-teman dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk mengikuti wawancara bersama dengan reviewer ahli dari Beasiswa Indonesia Maju. Nah, untuk alur pendaftarannya sendiri, ini teman-teman akan melakukan pendaftaran, selanjutnya mengunggah persyaratan pendaftarannya, kemudian nanti teman-teman akan diarahkan untuk bisa mendaftar di platform Kurasi, kemudian bagi yang non-Puspresnas tentunya ya. Nah, nanti selanjutnya teman-teman akan diproses kurasinya melalui reviewer kami, kita akan rekognisi prestasinya. Kemudian selanjutnya teman-teman akan dinyatakan setelah dilakukan pembobotan, baik itu nilai rapor atau nilai prestasinya gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan dinyatakan lolos pengumuman seleksi administrasi. Kemudian teman-teman akan diundang untuk mengikuti seleksi substansi. Dan kemudian akan langsung diumumkan menjadi peserta tahap pembinaan atau peserta persiapan program S1 luar negeri. Nah, ini linknya sama ya, silakan mungkin teman-teman bisa di-capture atau bisa dicari di Google untuk laman pendaftaran Beasiswa Indonesia Maju. Nah, selanjutnya
Dan untuk program untuk selanjutnya ini adalah program bergelar atau program degree. Kalau yang tadi adalah program persiapan S1 luar negeri, sekarang adalah program bergelar atau program bergelar degree ya. Ini untuk jenjang sarjana kita membuka dua jenis beasiswa. Yang pertama beasiswa S1 dalam negeri, yang kedua adalah beasiswa S1 luar negeri. Nah tentunya nanti teman-teman bisa melihat ya list perguruan tinggi yang sudah kami siapkan di laman beasiswa.kemendikbud.go.id. Dan kemudian untuk jenis yang kedua adalah jenjang yang kedua adalah jenjang magister. Ini hanya untuk yang S2 di dalam negeri dan di luar negeri. Gitu ya. Untuk list perguruan tingginya nanti juga akan bisa dilihat di laman beasiswa.kemendikbud.go.id. Nah, ini kriteria dan persyaratan untuk beasiswa S1 dan juga S2, program degree-nya ya, baik untuk yang luar negeri maupun di dalam negeri. Ini nanti akan ada perbedaan, jadi silakan disimak dengan baik ya, kriteria dan persyaratan yang sudah tertampil di layar. Yang pertama, tentunya beasiswa bergelar ini ditujukan kepada peserta didik atau lulusan pada pendidikan menengah atau pendidikan khusus dan lulusan pada pendidikan tinggi yang memiliki prestasi pada ajang talenta dan non-ajang talenta, baik yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional maupun yang tidak diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Nah, prestasi yang dimaksud adalah sebagai berikut. Untuk prestasi yang pada ajang yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh Puspresnas, ini memiliki prestasi tingkat nasional setara juara 1, 2, dan 3 dan atau prestasi tingkat internasional. Tingkat internasionalnya juara 1 atau emas, perak, perunggu, dan penghargaan khusus gitu ya di tingkat internasional yang diperoleh selama jenjang pendidikan menengah. Ini untuk yang beasiswa bergelar sarjana S1 atau D4. Gitu ya. Jadi prestasinya harus yang dari pendidikan menengah, gitu ya. Yang telah didapat selama teman-teman mengikuti proses pendidikan di pendidikan menengah. Gitu. Nah, kemudian untuk yang S2 ini ya, untuk yang S2 ini peserta prestasinya yang dihitung adalah yang bisa didaftarkan adalah yang prestasi yang didapat selama 10 tahun terakhir, gitu ya. Kemudian untuk prestasi pada ajang yang tidak diselenggarakan dan atau tidak difasilitasi oleh Puspresnas, ini memiliki prestasi tingkat nasional setara juara 1 sama 1, 2, 3 untuk yang nasional, 1, 2, 3 dan penghargaan khusus untuk yang tingkat internasional, sama juga untuk yang S1 ini untuk yang prestasi yang diperoleh selama teman-teman atau sobat prestasi menjalani pendidikan di SMA atau pendidikan menengah. Nah, kemudian untuk yang S2 ini selama 10 tahun terakhir. Nah, tentunya untuk yang karena ini bukan merupakan prestasi dari Pusat Prestasi Nasional, ini wajib mendapatkan rekognisi melalui proses kurasi. Nah, kemudian yang ketiga ada prestasi non-ajang talenta. Nah, prestasi non-ajang talenta juga, ini teman-teman memiliki prestasi selama jenjang pendidikan menengah untuk yang beasiswa S1 sama untuk yang S2 ini selama 10 tahun terakhir. Untuk yang juga harus dikurasi. Jadi yang harus dikurasi adalah yang ajang talenta yang tidak diselenggarakan dan non-ajang talenta yang diselenggarakan oleh pihak lain di luar dari Pusat Prestasi Nasional. Kemudian selanjutnya teman-teman juga wajib upload surat keterangan menyelesaikan program pembinaan bagi pendaftar dari program pembinaan beasiswa Indonesia Maju. Gitu. Ini untuk yang program S1 ya. Nah, kemudian selanjutnya diterima pada perguruan tinggi di dalam negeri dan program studi dengan akreditasi BAN PT minimal B atau baik sekali untuk yang ini ya, untuk yang program S1 dan S2 luar negeri, dalam negeri ya, gitu. Nah, untuk yang luar negeri ini
nanti kita akan siapkan listnya, kita akan bisa tampilkan listnya perguruan tinggi luar negeri yang bisa didaftarkan untuk bisa mendapatkan beasiswa Indonesia Maju. Nah, oke. Selanjutnya ini komponen pembiayaan, ini teman-teman bisa lihat di layar, komponen pembiayaannya ada dana pendidikan dan biaya pendukung. Baik S1 dan S2 kurang lebih sama. Ini tidak perlu dijelaskan satu-satu ya, nanti teman-teman bisa silakan saja di capture untuk yang komponen pembiayaan yang nanti akan diterima oleh teman-teman selama mengikuti beasiswa bergelar gitu ya. Peserta program persiapan S1 luar negeri yang sukses mengikuti pembinaan dan berhasil mendapatkan LOA dari PTLN tujuan, ini secara otomatis akan mendapatkan akses untuk mengikuti seleksi program beasiswa S1 luar negeri. Nah, ini tahapan seleksi untuk program beasiswa bergelar, ini tentunya melakukan pendaftaran, nah ini agak sedikit berbeda ya dengan yang pertama ya. Pembedanya adalah teman-teman wajib melakukan proses pendaftarannya di laman beasiswa.kemendikbud.go.id untuk program bergelar S1 dan S2. Jadi jangan salah ya, nanti akan diarahkan di ini ya, di platform beasiswa gitu ya, di beasiswa Indonesia Maju. Nanti akan diarahkan teman-teman bagi teman-teman yang program bergelar, nanti silahkan mengakses pendaftarannya di beasiswa.kemendikbud.go.id. Untuk yang program persiapan, ini silahkan nanti mendaftarkan di Pusat Prestasi Nasional. Kemudian tentunya untuk yang non-Puspresnas ini bisa mengikuti proses kurasi. Untuk seleksi administrasinya kita akan melihat kelengkapan berkas, ijazah atau bukti kelulusan, prestasi, kemudian ada pemeriksaan LOA, daftar perguruan tinggi bisa dilihat di laman beasiswa.kemendikbud.go.id. Kemudian teman-teman juga selanjutnya akan mengikuti seleksi substansi dan wawancara. Dan ini yang dinilai adalah IC aplikasinya, kemudian ada wawancaranya. Nah, kemudian selanjutnya ini alur pendaftarannya hampir sama dengan yang program persiapan. Ini teman-teman melakukan pendaftaran, mengunggah persyaratan, kemudian proses kurasi bagi yang non-Puspresnas, kemudian seleksi administrasi, pengumuman seleksi administrasi, kemudian diundang seleksi substansi dan pengumuman seleksi substansi. Link unggah persyaratan dan pendaftaran ini bisa di beasiswa.kemendikbud.id. Nah ini timelinenya kurang lebih secara umum kita akan mengikuti rangkaian program beasiswa Indonesia Maju. Ini ya sejalan dengan program beasiswa pendidikan Indonesia, karena beasiswa Indonesia Maju sendiri merupakan salah satu program beasiswa pendidikan Indonesia. Kita akan mengikuti rangkaiannya. Timelinenya kira-kira bulan-bulannya juga tidak akan jauh beda dengan ini ya beasiswa pendidikan Indonesia. Jadi mulai hari ini tanggal 11 teman-teman akan bisa melakukan pendaftaran, kemudian mengikuti seleksi administrasi di bulan Juni untuk yang program persiapan. Kemudian kita akan mulai tahap pembinaan di bulan Juli. Kemudian untuk yang program bergelar ini ada perbedaan sedikit di penutupan pendaftaran, ini mohon dicatat ya. Penutupan pendaftaran untuk yang program S1, S2 luar negeri ini sedikit lebih cepat di tanggal 30 Juni 2022. Kemudian untuk yang S1, S2 dalam negeri ini 30 Juli 2022. Untuk pelaksanaan seleksi administrasi, pengumumannya, seleksi substansi dan wawancara serta pengumumannya ini akan diinformasikan kemudian, gitu ya. Oke, paling itu saja dari kami Panitia Beasiswa Indonesia Maju. Persiapkan dirimu untuk meraih mimpi dan berkontribusi untuk negeri. Perjuangan baru dimulai. Terima kasih banyak. Selamat sore. Para hadirin, Bapak, Ibu, dan adik-adik yang tentunya masih bersemangat pada sore hari ini,
kita sudah sampai di sharing session. Pada kesempatan ini telah hadir bersama kita Kak Nur Naila Imtinan Himam dan Kak Ikadek Sudiarsana, peraih beasiswa pendidikan Indonesia. Kak Nur Naila merupakan peraih medali emas kompetisi penelitian siswa Indonesia tahun 2020 dan peraih prestasi Grand Award dan Special Award pada International Science and Engineering Fair Regeneron tahun 2021. Saat ini, Kak Naila sedang berkuliah di jenjang S1 di University of British Columbia. Sedangkan tak kalah berprestasinya, Kak Ikadek Sudiarsana yang juga merupakan peraih medali emas Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia tahun 2014 dan peraih penghargaan internasional pada Lomba Penelitian Internasional Intel ICEF tahun 2015. Dan saat ini Kak Kadek merupakan peraih beasiswa untuk jenjang S2 di Universitas Gadjah Mada. Kita langsung saja mendengar pengalaman dari kedua kakak-kakak hebat ini yang dimulai dari Kak Nur Naila. Silahkan Kak Nur Naila. Kak Nur Naila sudah siap di layar Zoom? Baik, terima kasih Mbak Andini atas perkenalannya. Saya perkenalkan kembali, saya Nur Naila Imtinan Himam sedang menjalani S1 di University of British Columbia, program Bachelor of Science. Di sini mungkin singkat saja, saya akan sedikit menceritakan pengalaman saya selama waktu mendaftar beasiswa prestasi nasional ya dulu namanya, prestasi talenta, yang sekarang menjadi beasiswa Indonesia Maju. Pada saat itu karena merupakan pertama kali meluncur beasiswa S1 untuk jenjang untuk ke luar negeri. Pada saat itu sebenarnya sangat kaget awalnya karena baru pertama kali ada nih akhirnya kesempatan untuk bisa mendapatkan beasiswa dalam menempuh pendidikan di luar negeri karena sebelumnya belum ada. Jadi pada saat itu sangat semangat untuk menjalani segala proses beasiswa karena sebelumnya sempat berpikir bahwa setelah mendapatkan pengumuman keterima untuk berkuliah di University of British Columbia, dulu sempat tidak ingin dilanjutkan karena adanya kendala ekonomi. Tapi dengan adanya beasiswa dari Kemdikbud ini, akhirnya dengan semangat saya mendaftar beasiswa ini dan menjalankan segala prosesnya dengan sangat semaksimal mungkin karena ini merupakan suatu kesempatan emas yang tidak datang untuk kedua kalinya gitu. Jadi dalam prosesnya itu pun saya merasa sangat mendapatkan banyak manfaat, mulai dari tadi menulis esai dan juga seleksi substansinya. Di sana saya merasa bahwa saya merefleksikan diri mulai dari alasan-alasan saya melakukan segala kerja keras yang dan proses yang saya lakukan sekarang, dan juga apa sih tujuan saya melakukan hal-hal itu untuk kemudian meraih cita-cita saya nantinya. Dan dari cita-cita saya ini apa sih yang akan bisa saya berikan kepada Indonesia gitu. Jadi dari proses saya itu pun saya sudah mendapatkan banyak manfaat dengan refleksi diri, sehingga saya berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan proses tersebut. Nah, untuk pengalaman mendaftar seperti itu, dan tentunya kenapa beasiswa itu sendiri itu penting.
Dari tadi prosesnya aja sudah mendapatkan sangat banyak manfaat. Lalu tadi sebenarnya yang paling penting mungkin dalam beasiswa itu merupakan sebagai jembatan akses antara para pelajar dalam menempuh pendidikan, terutama pendidikan yang berkualitas tinggi dan juga ya di mana saja gitu, bisa di luar negeri juga, karena sebelumnya sempat berpikir bahwa hal itu tidak mungkin gitu, terutama untuk mungkin jenjang S1 seperti itu. Ya, sekian untuk pengalaman saya. Terima kasih Naila. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengalaman dari Kak Kadek Ikadek Sudiarsana yang kebetulan hadir langsung di tempat ini. Kami persilahkan naik ke atas panggung Kak Kadek. Cek 1 2. Halo Mbak Didi. Baik, terima kasih Kak Andini atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Karena ini masih suasana Ramadan, saya juga ucapkan selamat Idul Fitri. Dan mohon maaf lahir dan batin, Bapak Ibu hadirin sekalian yang terhormat, Bapak Menteri, Bapak Ibu segenap pejabat eselon 1, 2, dan seterusnya, dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Suatu kehormatan bagi saya dapat berdiri di panggung yang terhormat ini untuk berbagi kepada adik-adikku semuanya, dan juga tentunya ada Bapak Ibu guru, ada Bapak Ibu dari dinas, dan Bapak Ibu pejabat yang suatu kehormatan bisa hadir di kesempatan berbahagia sosialisasi beasiswa Indonesia Maju. Saya akan cerita sedikit Bapak Ibu sekalian, terakhir dari keluarga yang kurang mampu bukan menjadi hambatan bagi saya untuk dapat meraih impian dan cita-cita saya. Saya sejak SMA telah memiliki impian menjadi Bali 1, 10 atau 15 tahun ke depan. Dan saat ini saya berusaha untuk mengejar itu tentunya karena support dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga Bapak Ibu donatur yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya telah ditinggalkan oleh ayah saya umur 3 bulan, kemudian ibu saya menikah. Saya tinggal bersama kakek dan nenek di suatu pelosok desa di Selumbung, Manggis, Karangasem, Bali. Sekolah SMP jalan kaki itu sudah biasa bagi saya. Bahkan tidak pernah ada bayangan nantinya saya bisa melanjutkan SMA atau bahkan belum terbayang untuk bisa mencapai perguruan tinggi. Saya mendapatkan informasi dari rekan keluarga bahwa ada SMA Negeri Bali Mandara yang merupakan sekolah berasrama dengan full scholarship, satu-satunya sekolah yang berasrama di Bali dengan bantuan beasiswa penuh dari pemerintah Provinsi Bali dan juga Putra Sampurna Foundation waktu itu. Saya bersaing dengan 900 orang dan puji syukur Tuhan memberkati, saya merupakan 75 dari penerima beasiswa. Kemudian saya mengembangkan potensi dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Hingga pada akhirnya saya menekuni suatu bidang penelitian, mewakili Indonesia di ajang International Science Engineering Fair 2015 di Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat. Dan puji Tuhan meraih penghargaan Ford Grand Award. Sebelumnya saya merupakan salah satu delegasi di OPSI, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, dan meraih medali emas. Hingga kemudian mengantarkan saya berkesempatan meraih beasiswa bidik misi untuk mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kemudian cerita berlanjut, saya menekuni menjadi asisten peneliti di dosen. Dan hingga saat ini saya menjadi salah satu awardee dari beasiswa prestasi talenta, hingga memberikan kesempatan bagi saya untuk dapat melanjutkan pendidikan di Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UGM. Adik-adik semuanya yang saya banggakan, pada dasarnya kita hanya bisa berupaya yang maksimal. Kita bisa merencanakan hidup kita, tetapi eksekutornya atau penentunya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Saya sangat terinspirasi dari salah satu tokoh yang mengatakan bahwa tiada jalan kesuksesan yang bertabur bunga. Oleh karenanya adik-adikku semuanya, semakin kita bertumbuh tinggi, maka akan semakin
banyak angin yang menerjang. Oleh karenanya, persiapkan adik-adik sekalian untuk menjadi generasi bangsa yang ke depan mampu menjadi perubahan atau mengisi perubahan ini sendiri. Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengatakan bahwa perubahan tidak akan datang jika kita menunggu orang lain atau menunggu lain waktu. Tetapi perubahan kitalah yang ditunggu oleh perubahan itu sendiri. Maka jadilah perubahan itu sendiri. Adik-adik sekalian, saya sangat berterima kasih dan tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini ingin menyampaikan terima kasih kepada segenap pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seterusnya. Karena dengan kesempatan ini saya dapat mengenyam pendidikan. Bagi saya, pendidikan adalah salah satu alternatif dalam mengubah taraf hidup manusia, termasuk saya sendiri. Saya yakin adik-adik sekalian juga banyak yang berprestasi, oleh karenanya jangan sia-siakan kesempatan ini. Adik-adik, ini merupakan program yang sangat luar biasa. Program Beasiswa Indonesia Maju tidak hanya memberikan beasiswa pada tahap pendidikan tetapi juga persiapan. Bayangkan, saya dulu belum terbayang yang namanya persiapan bahasa Inggris. Saya yakin dengan adik-adik sekalian dipersiapkan sedari awal, ke depan akan mampu menjadi generasi yang jauh lebih baik, generasi yang akan mengisi pembangunan bangsa Indonesia ini. Saya pikir demikian adik-adik sekalian, jangan lewatkan kesempatan emas ini, jadilah perubahan itu sendiri ke depan mampu mengisi pembangunan bangsa Indonesia. Selamat dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Sungguh pengalaman yang luar biasa dari Kak Naila dan Kak Kadek. Tentu adik-adik juga ingin seperti mengikuti kesuksesan Kak Naila dan Kak Kadek ya. Untuk itu terus ikuti acara ini dan kita akan sampai di sesi terakhir, yaitu sesi tanya jawab. Kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertera di link Slido dan nantinya akan dijawab oleh Kak Habib Mailul Afif dan juga telah bergabung bersama kita Ibu Ratna dari Puslapdik Kemendikbudristek yang juga nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Puslapdik. Silakan Kak Habib Mailul Afif untuk naik ke atas panggung. Baik, ini untuk pertanyaannya boleh ditampilkan mungkin dari tim. Pertanyaan-pertanyaan terpilih dari sobat prestasi terpilih gitu ya. Baik, sambil kita menunggu mungkin kita akan berbincang-bincang singkat. Gimana Kak Habib, menurut Kak Habib pengalaman yang tadi di-sharing oleh Kak Kadek dan Kak Naila? Ya, tentunya sih sebenarnya saya juga ingin ya, kalau aja dulu sudah ada beasiswa Indonesia Maju ya, di waktu saya mau S1 tentunya saya pengen kuliah kemana ya. Saya kayaknya pengen kuliah di Jepang kali ya, gitu Mbak Dini. Gitu. Jadi pengennya sebenarnya kuliah di luar negeri, tapi kebetulan beasiswanya belum ada beasiswa Indonesia Maju, jadi saya belum bisa mendaftarkan diri. Tentunya saya iri nih sama teman-teman yang sekarang hadir di sini dan dapat informasi mengenai adanya program beasiswa, apalagi ada beasiswa untuk persiapan S1 luar negeri gitu ya. Walaupun sekarang juga kita akan membuka yang S1 dalam negeri, luar negeri, dan S2 dalam dan luar negeri. Gitu sih, sebenarnya agak
jealous dikit gitu. Kak Habib ini dulu juga peraih beasiswa bidik misi ya Kak Iya, Habib ya? betul. Kak Habib ini lulusan Institut Teknologi Bandung, jurusan tambang. Iya, betul. Mungkin dulu, nanti bisa ikut S2-nya ya Kak Iya, Habib? siap. Insya Allah nanti kita akan mendaftarkan diri. Jadi tentunya saya harus juga mendaftarkan kurasi sepertinya Mbak Dini. Karena memang prestasinya saya belum ikut prestasi Pusresnas. Karena dulu Pusresnas belum berdiri sepertinya gitu Mbak Dini. Jadi memang harus dikurasi. Oke, ini sepertinya di layar sudah ada beberapa pertanyaan yang bisa langsung kita jawab bersama nih. Yang pertama adalah list program studi dan universitas S1 dalam negeri. Apakah memang belum diupdate? Nah, karena UGM dan universitas lain belum ada. Ya, nanti teman-teman akan mendapatkan buku panduan yang terbaru yang teman-teman nanti akan bisa unduh ya melalui laman ini beasiswa.kemendikbud.go.id dan nanti di situ akan ada beberapa list perguruan tinggi terbaru yang nanti akan teman-teman bisa lihat dan bisa lakukan pendaftaran, gitu ya. Dan ini untuk update-nya bisa di teman-teman bisa lihat mungkin ini ya tanggal 13 gitu, tanggal 13 Mei. Teman-teman akan bisa mendapatkan update dari buku panduan Beasiswa Indonesia Maju untuk yang program bergelar tentunya ya, ini ya yang dimaksud ya gitu. Nah, kemudian Mbak Dini. Untuk pertanyaan nomor 2, untuk peserta atau medalis KSN, kompetisi sains nasional, atau sekarang sudah berganti lagi menjadi Olimpiade Sains Nasional, apakah jurusan kuliah harus linear dengan mata pelajaran ketika mengikuti lomba? Atau apakah bisa berbeda, misalnya masuk dalam, tapi masih masuk dalam lingkup STEM? Gimana Kak Habib? Ya, Mbak Dini, untuk yang peraih medali KSN atau mungkin bukan cuma KSN saat ini karena untuk program persiapan S1 luar negeri, baik itu program persiapannya maupun program bergelarnya, saat ini kita tidak hanya membuka untuk yang sains saja, STEM saja, tapi juga kita prestasinya tentunya juga dari prestasi olahraga, seni, vokasi itu juga bisa mendaftar. Hanya saja ini teman-teman nanti bagi yang di luar Puspresnas ini wajib melakukan kurasi. Nah, kemudian untuk yang sains ini boleh mendaftar yang tidak linear. Untuk yang program degree-nya tentunya ya. Gitu. Untuk yang program degree-nya ini boleh mendaftar yang tidak linear. Misalnya teman-teman STEM nih misalnya mau daftar jurusan misalnya KSN bidang apa ya, geografi misalnya gitu ya. Mau daftar di perguruan tinggi dengan prodi misalnya bisnis misalnya gitu ya. Itu diperkenankan. Jadi tidak harus linear sebenarnya Mbak Dini gitu. Cuman memang harus dinyatakan lulus seleksi baik itu program persiapan S1 persiapan luar negeri ataupun yang program bergelar gitu. Oke, terima kasih Kak Habib. Jadi bukan untuk anak-anak sains saja ya? Ya. Sekarang anak-anak yang berprestasi di bidang seni, olahraga, vokasi dan kewirausahaan bisa ikut serta dalam program Beasiswa Indonesia Maju. Nah, ini untuk pertanyaan ketiga, apa yang harus dipersiapkan dari sekarang bagi peserta didik khususnya di kelas 11 dan hal apa yang harus ditingkatkan? Apakah untuk peserta didik berprestasi atau kurang mampu? Mungkin maksudnya apakah yang berprestasi itu harus kurang mampu atau seperti apa gitu, dan apa yang harus ditingkatkan, dipersiapkan bagi siswa kelas 11 untuk nantinya bisa ikut di program ini. Gimana Kak? Untuk Beasiswa Indonesia Maju perlu teman-teman ketahui bahwa kita tidak ada kategori kurang mampu. Jadi setiap peserta didik berprestasi dimanapun teman-teman berada, baik yang mampu ataupun kurang mampu, ini boleh mendaftarkan beasiswa Indonesia Maju. Bagi nanti yang misalnya kita setelah ini untuk yang program persiapan ya, untuk yang program persiapan nanti akan ada review gitu ya melalui tingkat perekonomian dari keluarga gitu ya, dan nanti bagi peserta didik dari keluarga yang setelah direview misalnya termasuk berpenghasilan tinggi misalnya sesuai dengan tingkat
perekonomian yang kita set gitu ya, nanti akan diundang untuk berpartisipasi dalam program Beasiswa Indonesia Maju gitu. Itu untuk yang khusus untuk yang misalnya berpenghasilan perekonomian tinggi gitu ya kita sebutnya ya. Dan untuk yang kurang mampu ini pasti teman-teman akan mendapatkan beasiswa penuh ya tentunya ya gitu. Nah itu untuk yang ini ya beasiswa besaran beasiswa yang diperoleh. Dan untuk tadi apa yang perlu disiapkan untuk peserta didik kelas 11 tentunya yang pertama berkas pendaftaran. Jadi semua berkas pendaftaran yang sudah tadi dijelaskan gitu dan mungkin bisa dilihat lagi di buklet panduan pendaftaran Beasiswa Indonesia Maju program S1 persiapan S1 luar negeri. Ini teman-teman nanti bisa lihat di situ apa saja berkas yang dibutuhkan. Kemudian nanti disiapkan terutama untuk yang kelas 11 ya. Dan untuk yang non Puspresnas nanti disiapkan segala ini ya segala bentuk dokumen atau isian nanti di instrumen kurasi gitu. Nanti teman-teman bisa melihat instrumen kurasi ini yang non Puspresnas ya. Ini lihat instrumen kurasinya, isinya apa saja, nanti dipersiapkan di situ. Kemudian nanti bisa ini ya bisa mengikuti proses selanjutnya setelah teman-teman melakukan pendaftaran di platform beasiswa. Jadi yang perlu disiapkan hanya berkas pendaftaran. Untuk konteksnya teman-teman mau ikut di program persiapan S1 luar negeri gitu. Jadi cukup itu saja berkas dan kemudian untuk yang non Puspresnas siapkan ini ya informasi yang dibutuhkan atau berkas yang dibutuhkan untuk bisa mengisi instrumen atau isian di kolom kurasi. Ini untuk yang non Puspresnas. Itu saja sebenarnya yang perlu teman-teman siapkan. Untuk persiapan yang lain ya sebenarnya tidak ada ya untuk yang lain misalnya teman-teman harus ya yang jelas mempersiapkan diri untuk setelah teman-teman nanti dinyatakan lolos seleksi administrasi ya. Tentunya nanti siapkan diri saja untuk bisa memberikan performa yang terbaik ketika teman-teman mengikuti seleksi substansi atau wawancara. Itu saja mungkin untuk yang program persiapan S1 luar negeri. Oke, makasih Mas Habib. Memang kita harus ikutin saja panduannya, persyaratannya gitu ya. Mungkin nggak sesulit seperti yang adik-adik pikirkan gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan berikut. Apakah bagi mahasiswa semester 4 dapat mendaftar? Dan apabila bisa dan berhasil lolos, apakah pelaksanaan beasiswa dilaksanakan setelah lulus? Gimana Mas? Ya baik, untuk tahun ini Beasiswa Indonesia Maju atau Beasiswa Pendidikan Indonesia secara umum ini tidak memfasilitasi peserta didik yang berstatus ongoing atau saat ini sudah sudah kuliah gitu ya, baik itu semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, kita tidak lagi membuka untuk jalur yang ongoing. Jadi mohon maaf sekali bagi peserta didik yang mungkin teman-teman yang udah nunggu dari tahun kemarin nih tapi tahun ini tidak buka lagi ongoing. Begitu ya kira-kira ya. Mungkin ada tambahan mungkin dari Bu Ratna untuk menjawab pertanyaan yang ini ya. Oh iya, silahkan Bu Ratna, mungkin bisa ikut menjawab. Ya, selamat sore Mbak, selamat sore Mas Habib. Selamat sore Bu Ratna. Kalau untuk BIM memang mungkin tidak dapat mengakomodasi untuk teman-teman yang ongoing atau yang sudah terlanjur masuk kuliah ya Mas ya. Tapi secara keseluruhan untuk BPI ada 2 program yang bisa mengakomodasi ongoing, yaitu untuk calon guru SMA dan juga untuk PTA, dosen perguruan tinggi akademik. Untuk teman-teman yang akan masuk melalui calon guru SMK bisa maksimal sedang pada semester 3, sementara untuk teman-teman dosen bisa maksimal semester 2. Untuk semester 2 itu berarti teman-teman sedang intake-nya kemarin di bulan Februari 2022. Jadi ketika seleksi nanti sedang berada di semester 3. Demikian Mas Habib. Siap. Terima kasih banyak Bu Ratna. Jadi teman-teman kalau memang misalnya teman-teman masuk ke dalam kriteria salah satu jenis beasiswa dari kriteria yang tadi disebutkan Bu Ratna, dosen misalnya gitu ya. Nanti teman-teman jangan terpaku hanya di Beasiswa Indonesia Maju ya. Kalau syarat-syaratnya
ternyata memenuhi di jenis beasiswa yang lain di Beasiswa Pendidikan Indonesia, teman-teman bisa mendaftar di jenis program yang lain, bukan di Beasiswa Indonesia Maju. Kalau memang secara persyaratan tidak memenuhi di Beasiswa Indonesia Maju. Kira-kira begitu ya Bu Ratna? Nah itu teman-teman juga bisa lihat dan kunjungi websitenya Puslapdik Kemendikbud ya, karena di sana juga ada beasiswa lain selain Beasiswa Indonesia Maju. Betul. Nah untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada program persiapan S2 luar negeri seperti S1 bagi mahasiswa S1 yang sudah semester akhir, apakah bisa mendaftar dan apakah list program studi akan diupdate? Ya. Untuk program persiapan, kami di tahun ini itu hanya menyediakan program persiapan untuk S1 luar negeri. Jadi mohon maaf sekali untuk yang S2 luar negeri, ini kami belum bisa menyediakan untuk program persiapannya. Semoga nanti di tahun-tahun selanjutnya kami bisa memadai untuk yang S2 luar negeri. Tapi untuk yang tahun ini kami belum bisa. Jadi itu juga menjawab untuk pertanyaan selanjutnya ya, bahwa yang sudah semester akhir untuk yang S1 misalnya sekarang gitu ya, mau daftar S2 luar negeri, ini mohon maaf sekali kita belum menyediakan program persiapan untuk S2 luar negeri. Begitu kira-kira. Dan untuk list program studi untuk yang program persiapan S1 luar negeri, ini nanti akan bisa dilihat di booklet Beasiswa Indonesia Maju program S1 luar negeri. Nanti bisa diakses di website atau laman beasiswa di laman Pusat Prestasi Nasional /Beasiswa Indonesia Maju. Silakan. Oke, jadi tadi jawaban tadi juga sudah menjawab pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Jadi mungkin kita bisa langsung next ke pertanyaan lain. Ya. Nah ini ada pertanyaan, ini kalau nggak ada prestasi apa-apa, apakah bisa Kak hanya mengandalkan nilai rapot? Ya, untuk Beasiswa Indonesia Maju, prestasi yang kita rekognisi adalah prestasi yang ketalentaan ya teman-teman ya. Jadi prestasi yang diukur adalah prestasi tadi, bidang sains, riset, teknologi dan inovasi. Kemudian talenta, bidang seni, bahasa dan literasi. Bidang vokasi dan kewirausahaan, yang terakhir bidang olahraga dan kesehatan jasmani. Yang kita rekognisi sebagai prestasi untuk yang Beasiswa Indonesia Maju, ini prestasinya prestasi ketalentaan. Gitu ya. Jadi mohon maaf sekali, di samping teman-teman harus mengunggah juga nilai rapor, ini juga wajib mengunggah pengakuan prestasi baik dari Puspresnas maupun di luar Puspresnas yang sudah dikurasi oleh Puspresnas tentunya. Ini dari sertifikat dari bidang ketalentaan yang tadi sudah disebutkan. Gitu ya. Jadi mohon maaf sekali, tidak hanya nilai rapor yang nanti dijadikan indikator penilaian prestasi, tapi juga prestasi dari ketalentaan peserta didik atau lulusan calon mendaftar Beasiswa Indonesia Maju. Gitu Mbak Dini. Oke, nah adik-adik jangan lupa untuk terus dicoba aja untuk ikut ajang prestasi ya Kak ya, ajang ketalentaan yang diselenggarakan Puspresnas maupun yang tidak diselenggarakan Puspresnas. Yes. Nah ini pertanyaan selanjutnya, beasiswa ini apakah akan membantu kita sampai selesai S1 di luar negeri? Ya, untuk Beasiswa Indonesia Maju, terutama untuk yang program persiapan S1 luar negeri Mbak Dini, ini kita akan memberikan program persiapan, sama seperti yang listnya tadi juga sudah disampaikan, ada akademik, SAT, ACT, ada TOEFL, IELTS, bahasa asing, terus kemudian ada juga pembinaan non-akademik untuk memperkuat portofolio peserta didik gitu ya, dari ketalentaan atau prestasi yang sudah diunggah sebelumnya atau sudah didapat sebelumnya. Itu juga terus kemudian college counseling, kita juga akan menyediakan program-program tersebut, rangkaian programnya akan bisa diikuti. Untuk selanjutnya, nanti teman-teman akan mendapatkan privilege ya untuk bisa mengikuti seleksi beasiswa untuk program yang S1 luar negeri. Gitu. Jadi nanti akan ada jalur khusus ya untuk yang peserta didik yang mau daftar sudah dinyatakan lulus atau dinyatakan aktif sebagai peserta program pembinaan. Nanti kita akan adakan
jalur khusus untuk bisa mendapatkan beasiswa S1 luar negerinya. Gitu. Jadi tidak hanya program pembinaan saja, tapi juga setelah daftar di perguruan tinggi top dunia berhasil, nanti akan kita siapkan jalur untuk bisa ikut seleksi di beasiswa S1 luar negerinya. Gitu. Oke, terima kasih Kak. Kita lanjut aja ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebagai siswa kelas 10 SMA, itu sepertinya seperti pertanyaan yang tadi nih, apa saja yang perlu saya persiapkan untuk mendapatkan beasiswa? Ya, ini pertanyaannya, pertanyaannya ini ya cukup menarik karena mungkin ada yang menyaksikan via YouTube gitu ya. Dan saya masih kelas 10 nih, tapi nanti mau ikut di program persiapan S1 luar negeri, S1 luar negeri ya. Ini silahkan teman-teman untuk yang kelas 10 SMA, ini siapkan saja portofolio atau prestasi teman-teman. Jadi silakan teman-teman berprestasi, ikut menunjukkan bakatnya, talentanya di semua ajang yang diselenggarakan oleh Puspresnas atau di luar Puspresnas. Ini diikuti dengan sebaik-baiknya, teman-teman dapat medali, dapat juara. Kalau yang non Puspresnas nanti bisa daftar kurasi. Nanti baru di tahun selanjutnya teman-teman akan bisa mengikuti program persiapan S1 luar negeri, gitu ya. Mbak Dini, jadi untuk kelas 10 nih yang masih adik kelas yang saat ini ya bisa menjadi sasaran ya, ini siapkan saja prestasinya gitu. Oke, dan tentu mempersiapkan bahasa asing ya Kak ya? Ya betul sekali, bahasa asing, rapornya itu bisa dipersiapkan gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah yang sudah lulus dan memiliki prestasi tahun 2020 bisa ikut serta dalam seleksi BIM? Apakah yang sudah lulus dan memiliki prestasi tahun 2020 bisa ikut serta dalam seleksi BIM ini? Untuk yang program persiapan S1 tentunya sudah tidak bisa karena kelas 11 ya tadi ya. Dan untuk yang program bergelar atau degree ini tentunya teman-teman bisa ya, tapi jangan langsung S2 ya. Ini harus S1 dulu ini sepertinya ya, karena baru lulus ya, gitu. Jadi S1 dulu, nanti silakan daftar di program bergelarnya, silakan daftar juga di Beasiswa Indonesia Maju untuk yang jenjang S1, ini masih boleh, gitu. Selama teman-teman prestasi yang didaftarkannya ini selama pendidikan menengah atau selama SMA, ini boleh. Kalau 2020 kan ini sepertinya masih SMA ya, silakan nanti mendaftar bisa. Oke, untuk pertanyaan nomor 2 sepertinya sama dengan pertanyaan tadi, kita langsung loncat aja ke pertanyaan nomor 3. Apakah jadwal Beasiswa Indonesia Maju akan beririsan dengan jadwal seleksi LPDP tahap kedua? Jika iya, bolehkah nanti juga mendaftar LPDP tahap kedua selama proses seleksi Beasiswa Indonesia Maju? Nah, ini pertanyaan yang menarik yang nanti mungkin akan dibantu dijawab oleh Bu Ratna ya. Bu Ratna, mohon izin Bu Ratna. Agak susah ya menjawabnya ya. Sebetulnya ini Pak Andin dan teman-teman yang harusnya menjawab. Tapi kalau bolehnya mungkin boleh yang namanya kesempatan ya Mas ya. Mana yang bisa teman-teman pergunakan, silakan dipergunakan atau yang lebih dulu monggo saja. Namun apakah boleh ngambil dua-duanya? Tentu tidak, karena sumber pendanaannya sama. Kalaupun pada akhirnya sumber pendanaannya beda, kalau untuk komponennya dibayarkan sama, maka akan tergolong sebagai double funding. Jadi nanti pada akhirnya juga Kemdikbudristek dan APDP akan secara continuously melakukan cross check data atau adu data untuk melihat apakah teman-teman ada di data sana ataupun data Kemdikbudristek ataupun juga terdaftar pada funding yang lainnya. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, kalau mau dicoba silahkan menurut saya, kita nggak bisa ngelarang gitu kan. Namun kemudian nanti mau yang diambil yang mana, teman-teman harus memutuskan. Tidak boleh diambil dua-duanya. Gitu, Mas. Jadi tetap boleh ya, tapi nanti kalau udah keterima pilih salah satu. Gitu. Makasih Bu Ratna. Selanjutnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah ikatan dinas boleh ditunda untuk melanjutkan studi ke Jepang, ke jenjang berikutnya?
Apakah ikatan dinas boleh ditunda untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya? Ini pertanyaannya saya masih belum nangkep nih. Yang ditunda ikatan dinasnya, ini kurang nangkep. Ini boleh, ini enggak Mbak Dini? Boleh on mic mungkin yang di Zoom? Ini tapi nggak tahu pertanyaannya dari siapa, kayaknya nggak usah. Jadi mungkin maksudnya dia keterima di beasiswa tapi juga ada ikatan dinas gitu. Nah, jadi apakah ikatan dinasnya boleh ditunda? Mungkin ini kebijakan dari instansinya ya. Kita nggak bisa jawab nih kalau ikatan dinasnya boleh ditunda atau enggak. Tapi kalau misalnya dia keterima beasiswa sedangkan dia harus menjalankan ikatan dinas, nah beasiswanya boleh ditunda atau enggak Kak Habib? Nah itu juga bisa dijawab oleh Bu Ratna ya, Bu Ratna ya. Silakan Bu Ratna. Kalau yang saya tangkap dari pertanyaan tadi adalah bahwa beasiswa ini kan ada ikatan dinas gitu ya Mas Habib dan Mbak Dini ya. Jadi teman-teman nanti kalau sudah dapat beasiswa ikatan dinasnya adalah seingat saya 2N+1 atau N ya kalau untuk BIM ya seingat saya. Bahwa teman-teman harus stay di Indonesia seingat saya. Tapi nanti akan dijelaskan lebih lanjut kalau teman-teman sudah menjadi penerima beasiswa atau overseas. Nah, maksudnya apakah nanti kalau sudah selesai beasiswa ini sudah dapat S1-nya, boleh langsung Oke, terima kasih Bu Ratna. Mudah-mudahan jelas ya adik-adik ya yang menanyakan pertanyaan ini. Nah ini pertanyaan selanjutnya, ini ada namanya dari Gilbert. Apakah kelas 11 SMA sudah bisa mendaftar BIM? Ya tentunya ini pertanyaan yang tadi ini ya bisa dijawab di presentasi sebelumnya. Bahwa jelas sekali kelas 11 SMA sudah bisa mendaftar beasiswa Indonesia Maju pada program persiapan S1 luar negeri. Daftarnya di program persiapannya ya, bukan program bergelarnya. Jadi teman-teman nggak bisa misalnya, aduh saya kelas 11 nih, aduh saya mau langsung daftar S1 aja, atau mau daftar S2 misalnya gitu ya, itu belum bisa. Jadi yang bisa teman-teman ikuti adalah program persiapan S1 luar negerinya gitu ya. Nah itu saja mungkin. Oke. Nah pertanyaan selanjutnya, apabila sudah mendapatkan LOA dari university di luar negeri yang didaftar, tetapi tidak ada prestasi nasional, apakah bisa ikut? Oh iya. Nah untuk peserta didik atau teman-teman sobat prestasi atau lulusan yang sudah mendapatkan LOA dari universitas luar negeri yang didaftar dan list perguruan tingginya ini ada di daftar yang sudah nanti disampaikan di buklet gitu ya Beasiswa Indonesia Maju ini dan tidak memiliki prestasi nasional tentunya boleh, tapi ada tapinya. Tapi misalnya teman-teman ada juga sertifikat internasional tentunya misalnya gitu ya, itu ya boleh pasti gitu. Ya daftarin aja yang internasional gitu. Tapi kalau yang nasional dan internasional juga nggak punya misalnya, aduh saya nggak punya gitu. Nah boleh juga, tapi prestasi dari non-ajang talentanya juga harus didaftarkan di kurasi gitu. Jadi tadi kita tidak hanya tidak hanya merekognisi yang prestasi nasional, internasional, tapi kita juga merekognisi prestasi non-ajang talenta. Silakan teman-teman misalnya punya pernah mengikuti eksibisi atau pameran gitu ya, pameran karya dan ini dapat penghargaan karya terbaik misalnya gitu ya. Ini boleh daftar. Terus kemudian teman-teman dinyatakan oleh lembaga tertentu misalnya teman-teman menanam mangrove misalnya gitu yang panjangnya dihitung sebagai capaian penanaman mangrove dengan bibir pantai terpanjang misalnya gitu ya. Nah ini juga boleh didaftarkan di kurasi gitu. Jadi tidak hanya yang prestasi kompetisi tingkat nasional, tapi juga prestasi yang terrekognisi oleh kurasi Puskesmas. Itu boleh gitu. Tapi kalau tiga-tiganya tidak punya, mohon maaf sekali teman-teman belum bisa mendaftar di Beasiswa Indonesia Maju. Begitu kira-kira Mbak Dini.
Ya, jelas banget ya itu ya jawaban dari Kak Habib. Ya, pertanyaan selanjutnya mungkin? Oh, sudah semua ya, sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke link kami. Kalau begitu berarti sesi tanya jawabnya sudah berakhir. Ya, makasih banyak Kak Habib. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Ratna telah membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik yang nantinya mungkin akan ikut mendaftar di program Beasiswa Indonesia Maju. Terima kasih banyak Bu Ratna. Terima kasih. Para hadirin, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara sosialisasi Beasiswa Indonesia Maju tahun 2022. Tentunya kami berharap agar kegiatan ini dapat memotivasi semua peserta didik berprestasi untuk ikut serta dan tidak menyia-nyiakan kesempatan, berani dalam mengambil peluang untuk meraih cita-cita yang gemilang di masa depan. Akhir kata, saya Andini mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.